Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Injil Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Lukas 8 ayat 48 dalam Alkitab merupakan bagian cerita tentang penyembuhan seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini datang kepada Yesus dan dengan imannya yang besar, dia menyentuh pinggiran jubahnya dengan harapan akan sembuh. Ketika Yesus merasa kuasanya keluar, dia bertanya siapa yang menyentuhnya. Dan wanita itu datang dengan takut-takut dan menceritakan segala sesuatu kepadanya. Lukas 8 ayat 48 dalam terjemahan bahasa Indonesia, ia berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ayat ini mengajarkan tentang kekuatan iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Yesus mengakui iman wanita tersebut sebagai sesuatu yang menyentuh hatinya. Dan dengan memberikan penghiburan dan penyembuhan kepada wanita ini, ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus sebagai gembala, sebagai guru, sebagai pemimpin, ia memiliki kasih dan belas kasihan yang Yesus perlihatkan terhadap setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Ini adalah salah satu contoh dari banyaknya mujizat penyembuhan dalam pelayanan Yesus yang dituliskan dalam Injil, yang juga memberikan penguatan iman, memberikan pengharapan bagi mereka, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Iman menyelamatkan adalah iman yang tidak hanya mengetahui dan memahami cerita atau fakta tentang Injil Yesus Kristus, tetapi iman yang menyelamatkan ialah ketika kita percaya kepada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Iman yang menyelamatkan bukan hanya percaya kepada Allah atau sekedar saja menjadi seorang yang Kristen, tetapi iman yang menyelamatkan membuat seseorang mau mengakui dosanya dan mau berubah di dalam ketaatan dan di dalam kehendak perintah dari Kristus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, anugerahnya melalui iman, bukan karena usaha kita. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perbuatan sehari-hari kita terkadang tidak memperlihatkan buah kita, tidak memperlihatkan iman kita. Perbuatan sehari-hari seharusnya bisa menunjukkan bahwa buah dari anugerah keselamatan kita telah terima di dalam kehidupan kita. Iman yang menyelamatkan harusnya selalu menghasilkan perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia dan tidak akan menyelamatkan siapapun. Iman yang menyelamatkan mengandung pengertian bahwa keselamatan adalah karunia atau anugerah dari Allah. Orang percaya menerima keselamatan bukan karena kebaikan, bukan karena usaha mereka sendiri, bukan karena pemberian mereka yang begitu banyak, tetapi mereka mendapatkan keselamatan, kita semua mendapatkan keselamatan hanya karena kasih, belas kasihan Allah, kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Setiap orang beriman, terutama dalam pemahaman kita, mencakup berbagai aspek yang tercermin seharusnya di dalam langkah kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari yang erat hubungannya di dalam Allah dan kepada sesama. Ada harapan dan ketabahan di dalamnya. Orang yang beriman memiliki harapan yang kuat dalam janji Allah. Mereka memiliki masa depan, mereka memiliki kepercayaan yang lebih baik lagi dan abadi. Mereka menunjukkannya di dalam ketabahan dan menghadapi tantangan hidup bukan karena mereka tahu bahwa diri mereka bisa, tetapi karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama dengan mereka. Sikap orang beriman bukan hanya sekedar
intelektualnya saja, pemahamannya saja tentang Alkitab. Tetapi sikap orang beriman terlihat sebagai sebuah gaya hidup yang mencerminkan kesetiaan, komitmen, yang di dalamnya ada hubungan pribadi dengan Allah yang baik dan ada dedikasi untuk melayani dan mengasihi sesama di dalam belas kasihan. Kiranya kita semua diselamatkan di dalam anugerah Allah dan kita perlihatkan melalui perbuatan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar yang memberikan kekuatan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang begitu penuh dengan kasih setia. Engkau memberikan keselamatan bagi setiap orang yang berseru, Engkau memberikan penyembuhan bagi seorang yang datang kepadamu. Kiranya Tuhan bagi kami setiap orang yang hatinya di dalam kesedihan, di dalam kesendirian, ataupun di dalam keputusasaan, kiranya Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami yang memberikan kesembuhan bagi kami. Sehingga iman kami tetap kuat dan setia kepadamu. Itu terlihat dari ketabahan, kelapangan hati kami untuk setia di dalam kehendak-Mu melalui kehidupan kami yang baik setiap hari. Kami serahkan langkah kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Tuntun dan bimbing kami. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sendi HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah. Hidup beriman, adil, damai, sejahtera,
pimpin